Istana memastikan tak melakukan intervensi dalam pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan BBM sepanjang periode 2018 sampai 2023 yang melibatkan Pertamina Patraniaga. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah mempercayakan sepenuhnya penegakan hukum kasus dugaan korupsi minyak mentah itu ke Kejaksaan Agung. Kejagung diyakini akan mengusut tuntas kasus tersebut secara jujur dan adil. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmennya untuk bersih-bersih memerangi korupsi di kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN. Ya, dari pemerintah kita mendukung langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan, karena ini juga merupakan bagian dari yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo, yaitu memerangi korupsi. Jadi korupsi dimanapun, di lembaga manapun, di BUMN manapun, baik itu di pusat maupun di daerah, memang harus diberantas dan diperangi. Lebih lanjut, Hasan memastikan pemerintah akan memperbaiki tata kelola di Pertamina agar lebih baik. Apalagi Pertamina merupakan salah satu aset bangsa yang berada di peringkat ke-165 dalam daftar Fortune 500 Global di tahun 2024. Dengan demikian, Pertamina akan menjadi BUMN yang lebih transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga masyarakat dapat merasakan keuntungan dari Pertamina secara lebih optimal. Sebelumnya, Kejaksaan Agung mengungkap ada kerugian keuangan negara sebesar 193,7 triliun rupiah di kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama periode 2018 sampai 2023. Sebanyak 7 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. 3 diantaranya Direktur Utama Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan, Direktur Optimasi Feedstock and Product PT Kilang Pertamina International Sani Dinar Saifuddin, dan Direktur PT Pertamina International Shipping Yogi Firnandi. Kejagung menemukan adanya pemufakatan jahat antara penyelenggara negara dan broker. Mereka diduga mengatur kebijakan produksi minyak kilang domestik agar jumlahnya berkurang, sehingga mengharuskan impor dalam jumlah besar. Padahal menurut aturan yang berlaku, pasokan minyak mentah dalam negeri harus diutamakan sebelum melakukan impor.